Nah, jadi buatin intro dulu. Halo mereka traders, kembali lagi bersama saya Yudi Wispayoga. Kali ini kita akan membahas weekly market briefing dan kita akan lihat bagaimana market di minggu depan. Kalau kita lihat di minggu sekarang, dari struktur-struktur yang ada masih seperti itu aja, nggak ada pergerakan di weekly. Di GJ sama seperti ini. Dan per weekly ada dua trend line. Nah, di sini kita lihat ada dua trend line dari GBP, GPY. Lalu di sini kita punya area support. Nah, di sini ada strong support dan overall trend masih bearish. Overall weekly time frame trend masih bearish, dan di sini mungkin ada sedikit correction karena di sini kita melihat ada impulse, maka di sini bisa menjadi correctionnya. So dari time frame weekly kita akan breakdown ke time frame daily. Daily time frame di sini terlihat GJ itu kesusahan untuk break dari area resisten ini. Namun di sini juga kita melihat ada resisten. Di sini ada resisten. Mungkin nggak GJ bakal membentuk head and shoulder di sini. Dia bakal turun respect sini, lalu buat flag, lanjut turun. Mungkin aja, karena ini bisa jadi yang sebelumnya dibuat kan kayak gini, dia bisa aja kayak gini juga gitu. Jadi history repeat itself. Di sini dia udah sampai di area resisten, lalu dia bisa aja turun, lalu untuk correction baru lanjut turun. Jadi kalau kita lihat di dalam trading instrumen ini kan kita sering banget ngelihat adanya history repeat itself, which is ini kemungkinan besar kalau dia kayak gini terus dia bakalan drop, karena juga isu-isu dari Brexit itu belum jelas. Mungkin dari sana kita bisa memanfaatkan apa yang terjadi di GBP. Nah, di sini kalau kita lihat di sini udah ada impulse, di sini ada correction. Oke. Jadi overall kita bakal tunggu dia ada confirm, entah itu di time frame kecil, baru kita entry di GJ. Lalu kita masuk cek di time frame 8 jam. Nah, di time frame 8 jam di area resisten ini sudah ada beberapa rejection. Kalau kita hitung ada 1 2 3 4 rejection dari GJ. Jadi dari 4 rejection ini berarti kita tarik kesimpulan GJ udah ditolak di area level ini. Ini menurut versi time frame 8 jam. Nah, kalau kita pasang stokastik di sini, stokastik di sini sudah overbought, udah di angka 94, dia di reject, sekarang sudah masuki angka 72. Oke, kita hilangkan, kita masuk lagi ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini dia juga terlihat terreject di area support, which is ini bisa menjadi potensi dia hanya membentuk HL. Begitu juga dia akan berpotensi juga membentuk LH. Entah dia naiknya sampai area ini berarti dia akan membentuk lower high. Nah, jadi dari time frame 4 jam kita hilangin zonanya dulu. Kita cari yang lebih spesifik lagi. Di sini kita lihat ada area support yang telah beberapa kali di respect oleh GJ. Dan kalau kita lihat di sini dia rejection, ada area support juga, which is ini adalah swing high sebelumnya di time frame 4 jam. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, di sini dia terreject di area ini. Sini ada support, ada rejection. Nah, disinilah kita akan menunggu apakah GJ ini akan membentuk lower high atau dia akan membentuk high yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini ada titik, dia bisa menjadi right shoulder untuk GJ. Kalau dia stuck di sini berarti ini akan menjadi head and shoulder, right? Di sini juga kita nggak ngelihat ada pattern yang bagus lagi. Ini masih berantakan dan di sini ada gap yang belum tertutupi.
Nah, selama ada gap itu pasti akan ditutupi oleh market, entah kapan itu, tapi pasti akan ditutupi oleh market. Kalau kita lihat pair yang lain yang lawan USD yang mungkin ada gap, itu mereka udah nutupin, cuman GJ aja yang belum, sorry, GBP maksudnya. Oke, ini untuk GBP kita akan melihat skenario jika dia stuck di area resisten ini, maka ada potensi dia bakal turun sampai di area support atau bahkan lebih sampai di support ini. Tapi kalau dia break ngebuat high baru di sini ngebuat high baru, berarti ini bisa jadi pattern yang baru lagi juga gitu. Mungkin dia akan membentuk ascending channel atau bagaimana, kita akan lihat nanti. Mungkin dia bakal seperti ini. Sini ada garis trendline possibility, garis kemungkinan yang akan dituju. Mungkin dia seperti ini, atau dia stuck di sini langsung drop gitu untuk GJ. Ada yang ditanyain? Oke, nggak ada yang ditanyain. Jadi untuk GJ kita punya dua skenario, bullish dan bearish. Ada sedikit tambahan dari saya. Kalau teman-teman trading itu usahain trading yang teman-teman lihat, jangan trading yang teman-teman pikirin. Let's say misalkan teman-teman ngebuat forecast GJ bakal turun nih, jangan berfokus kepada turunnya terus, tapi lihat kita trading apa yang kita lihat di candlestick atau di chartnya ini. Kalau kita nge-forecastnya bakal turun tapi ada rejection, itu jangan diikutin apa yang kita pikirin sebelumnya, lihat di chart gitu loh. Jadi biar kita itu adalah psikologi mindset, jangan kita trade berdasarkan apa yang kita pikirin, karena itu akan membuat kita ke distract. Jadi kita trade apa yang kita lihat. Misalkan candlenya strong bullish, maka ikutin bullishnya, jangan tetap dengan mindset kita yang sebelumnya bearish gitu. Oke, mungkin itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan lanjut ke pair yang selanjutnya. Teman-teman ada yang mau request pair nggak? Saya coach. Mau request apa? NZD US. New Zealand USD ya? Iya, kemarin saya kayaknya masih bisa naik sekitar 60 pips. Oke, New Zealand USD. Jam. Nah, weekly deh dulu, weekly. Kalau kita lihat di time frame weekly, ada area resisten terdekat di sini. Dan kalau kita lihat di sini adanya strong bullish. Jadi di sini masih hijau, terus belum ada HL. Dan di sini kita memiliki area support. Jadi kesimpulannya, New Zealand USD ini berada di tengah-tengah dari area resisten dan support di time frame weekly. Kalau kita lihat stokastik di sini udah masuk ke area overbought. Kalau kita lihat daily time frame, di sini belum ada rejection yang bagus, kemungkinan masih kuat naik. Tapi di sini kita melihat ada bearish divergence daily time frame. Ada bearish divergence yang sangat clear. Ini naik, stokastiknya turun. Ini versi daily time frame. Nah, kalau kita pasang trend line dari sini, nah kayak gini jadinya. Mungkin kalau dia mau naik ke area trend line ini, berarti dia masuk di area resisten horizontal juga. Nah, di sana kita udah punya pattern satu. Di sini hati-hati juga
Nah, di sini ada HL baru, dia baru breakout dari swing high sebelumnya, lalu membuat swing high baru, ada HL, dan kita akan mencari kepastiannya di sini. Jadi di sini ada resisten atau higher high. Kalau dia berhasil menembus high yang lebih tinggi, berarti kita bisa entry on breakout untuk buy-nya di sini. Stop loss-nya di bawah ini gitu. Tapi kalau dia nggak bisa ngebuat high lagi, ini bisa menjadi, kalau kita breakdown ke time frame 1 jam, ini bisa menjadi LH. Nah, di sini dia tertahan di Fibo 0.618. Ini bisa menjadi LH, mungkin dia akan membentuk flag, baru dia continuation turun. Oke, ini untuk NU. Nah, di sini kita punya trend line. Di sini juga kita punya trend line. Di sini ada garis support. Nah, misalkan dia membentuk LH, dia memiliki dua tujuan. Yang pertama di trend line kuning ini tepat di Fibo 0.618, yang kedua di area support di area minus 1.618 dari area Fibonacci. Ini untuk skenario GJ. Kalau dia masih stuck di area Fibo ini, maka dia bakal bearish. Tapi kalau dia bisa ngejebol high yang sebelumnya ini, berarti dia bakal lanjut naik lagi gitu. Nah, di sana udah cukup jelas ya dari Bro Teza. Cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau request pair lagi? Nggak ada ya. Oke, kita cek di gold. Nah, di sini kemarin saya forecast udah running ya, yang saya share di grup. Kalau kita lihat weekly time frame di sini, kalau kita lihat weekly time frame di sini ada potensi dari gold untuk naik, karena kalau kita zoom out ini bisa jadi bullish flag atau bisa jadi juga channel. Nah, di sini bisa jadi bullish flag atau bisa jadi channel. Dia sampai di area resisten, masih bergerak di range ini, baru dia lanjutin naik. Ini versi time frame weekly, tapi di weekly ini kelihatannya dia udah stokastiknya oversold, makanya dia naik. Nah, di area support ini dia udah oversold. Oke, berarti ini ada peluang untuk dia naik, karena kalau kita lihat tren masih bullish. Nah, kalau kita zoom out masih bullish. Kalau ada yang temenan sama saya di IG, itu saya udah forecast dari dia di sini. Dia bakal bullish tuh, dia udah ke forecast dari saya waktu 2019-an ya, betul. Saya forecast gold bakalan naik, boom, langsung naik dia gitu. Tapi saya nggak entering hold dari bawah. Oke. Tapi itu nggak termasuk apa ya, Coach? Nggak termasuk double top ya, Coach? Bisa aja jadi double top, cuman kalau kita lihat di sini dia kan udah break, lalu dia masuk lagi. Nah, ketika dia masuk ini dia ngebuat pattern. Bisa aja dia ngebuat pattern ini untuk lanjutin naik. Bisa aja juga dia bakal jadi false break di sini. False break naik berarti dia bakal reversal di sini gitu. Mungkin dia bakal turun lagi ke area ini, bentuk HL atau gimana, baru dia naik lagi gitu.
Kalau weekly time frame double top, ada dua kemungkinan, bisa jadi false break, bisa jadi ini adalah pattern continuation. Nah, kalau kita lihat di daily time frame, sini dia udah overbought, dia udah berada di area resisten, udah berada di area zona, hit area zona, lalu ada rejection. Dan kalau kita delete dulu semuanya nih, biar lebih clear, di sini ada resisten terdekat. Nah, kalau di sini bisa kemungkinan jadi double top, bisa kemungkinan dia akan turun untuk membuat higher low, atau dia bakal naik lagi agar higher high-nya jadi. Mungkin dia sampai di sini. Gitu untuk gold. Tapi di sini terlihat stokastik yang udah overbought. Di sini ada area support. Oke, di sini ada area support. Mungkin dia akan ngebuat HL ke area support ini, baru dia akan lanjut naik ke area resisten. Oke, ini di time frame daily kita belum bisa melihat ada sesuatu yang jelas. Kalau di time frame 4 jam ini bisa menjadi sebuah channel juga. Nah, jadi dia bisa berkemungkinan turun sampai di area trendline ini, baru dia lanjutin kenaikannya gitu. Nah, di area trendline ini dia pas sekali ada support juga di sini. Mungkin dia bakal koreksi dulu ke area support. Kalau ada rejection di area itu, baru dia bakal lanjut naik lagi gitu sampai di area resisten ini. Kalau kita breakdown lagi ke time frame 1 jam, ada kemungkinan dia membentuk bullish flag di sini. Nah, di sini ada kemungkinan dia membentuk bullish flag langsung naik. Ada kemungkinan juga dia membentuk HNS langsung turun di time frame 15 menit. Nah, ini kalau kita lihat di time frame 15, di sini ada area support yang udah beberapa kali dicoba. Di sini juga ada area resisten yang udah dicoba juga. Kalau dia naik dan masih stuck di sini, berarti dia bakal lanjut turun. Tapi kalau dia naik menjebol semuanya, berarti dia bakal lanjutin kenaikannya. Gitu kurang lebih untuk gold seperti ini. Nah, di sini ada trendline juga sebagai possibility. Entah misalkan dia turunnya sampai di sini, lalu dia stuck, berarti kita tahu di sini ada trendline gitu, baru dia naik. Apapun bisa terjadi, jadi kita harus punya beberapa plan untuk trading. Jadi kalau misalkan dia stuck di area manapun, kita tahu alasannya apa. Nah, ini untuk gold. Ada yang mau request pair lagi? Ada saya coach. Dari Bro Andre, Bro Surya. Berarti gold itu kemungkinan turun dulu ya berarti coach ya? Ya, kalau menurut Soalnya saya lihat di time frame daily itu kan udah di resistennya itu saya lihat ada bearish haram nih soalnya coach. Iya nggak coach? Jadi kayak saya kira itu kayak bakal turun dulu ya? iya bakal turun dulu harusnya untuk ngetes lagi. Habis itu ada pattern juga di sana. Terus stokastiknya udah overbought, mungkin dia butuh koreksi dulu untuk lanjut naik gitu. Oh, oke. Soalnya saya kemarin babak belur di grup coba kocok terus.
Oh, nggak dapat nge-buy ya kemarin ya? Dapat nge-buy, udah naik, terus udah naik tinggi, saya lupa take profit, levelnya masih 40 pips kan, minimal kan 50. Terus tiba-tiba turun coach. Terus SL-nya berapa pip? Saya SL berapa ya? 30 ya. Saya ada open kayaknya 3 ya. Oh, 3 posisi. Iya. Saya tapi open posisinya kayak 0,3, 0,03, 0,03 gitu. Masih belum berani buat gede-gede gitu. Oh, berapa balance-nya? Depo 500. 500. 0,03. Sekarang balance-nya 360 sekian lah coach. Wow, cepet banget ya berkurangnya. Iya, soalnya kan saya juga kayak ada ikut grup Astronaci juga kan. Nah itu udah kemarin ada sinyal buy, ya itu udah cuman dikocok sama grup terus. Oh, ikut Astronaci yang di VIP lounge tuh, Iya, yang di line tuh ya. iya coach. Gimana di sana sinyalnya mereka? Katanya besok tanggal 21 itu kan ada Sun Capricorn gitu, katanya bakal terbang sih katanya gue. Cuman saya lihat di sini kayak ada bearish gitu ya di time frame daily. Jadi saya ragu mau ambil posisinya. Besok tanggal 21, berarti besok kan tanggal 21-nya nih. Iya, Nah, katanya bakal terbang sih. Ada kemungkinan nih dia bakal turun dulu, mungkin nyentuh trendline, baru dia terbang. Itu ada kemungkinan karena di sini ada struktur bullish juga. Kayak misalkan bullish flag. Nah, jadi ini namanya bullish flag nih. Dari bullish flag ini dia bisa nge-push lagi untuk terbang. Kalau kita ukur dari sini sampai di area trendline itu berapa pips nih? Kalau dari sini Katanya bakal terbang 1900-an lah ya, 1900 katanya. iya, ada kemungkinan. Mungkin di 34. Ini masuk 600 pip loh nih. Besok kalau emang bener ada Sun Capricorn, mungkin ini bullish flagnya dibuat dulu baru dia langsung naik gitu. Mungkin pagi dia baru buat struktur, ntar malamnya jam 7-an baru naik. Saya ragu jadi mau open posisi soalnya. Kocoknya parah banget. Makanya besok kalau misalkan dia memang stuck di area support ini, kalau ada asuransi ngasih sinyal buy misalkan ikutin aja gitu. Iya, kemarin udah ikutin sih, cuman ya fokus kena sih. Kecolek. Oh, dicolek. Berarti semuanya kena stop loss dong. Iya, cuman ada yang kayak masih hold gitu, masih bertahan gitu. Tapi ada yang banyak kena SL sih. Colek. Berapa bayarnya tuh, Bro, di sana, Bro? 4 juta ya kalau nggak salah. 4,5. 4,5 apa juta? Iya, 3 bulan. Oh, 3 bulan. Lumayan ya. Iya. Berarti kalau dibagi Iya. 3 sekitar 1,5 jutaan ya mungkin ya. Iya, sekitar gituan. 1,5 lah bulan itu. Iya, itu udah 1,5. Bayangkan gebuk, kena gebuk sama gebuk ya. Oh, gitu. Boleh sih nanti kalau dipaduin. Soalnya dulu saya pernah adu analisa juga di Astro waktu saya dulu nyoba join di sana kan. Kayak dia nge-sell sinyal sell, saya prediksinya bakal buy gitu. Berlawanan gitu loh. Tapi Iya, bukan sering gold sih. counter the trend sih. Pas itu kayak pas bulan November kayak sering counter the trend. Oh ya, si Master Gemaya. Nah itu udah kena SL terus gitu. Oh gitu. Soalnya kan kalau di asuransi itu kan ada broker